Ton aing jadi beki nu iceberg salt ieu ton. Main ganti deui mung ngana. Deui anjir. Anjing. Jadi naon jadi nu kieu terus anu. Heeh, geus. Lumayan ngirit sih. Ayeuna rasa naon anu mung? Ya ieu nu iceberg salt ieu. Nu naon ieu teh nu black dew anjir. Black dew ieu nya melon nya. Melon. Melon kan? Melon. Soalnya yang ngeunah kabeh nya gasana teh aya nu apple, aya nu melon, aya nanas, aya buah naga. Buah naga. Kiwi juga na. Kiwi. Lain sebenarnya kiwi. Sebenarnya mah kieu ya, ieu nu melon ngeunah mah campurna vodka sih. Dicampurkeun ya. Vodka. Kuduna. Mana mah antik atuh ngepotna we bagi dicas atuh kumaha lamun ngabeledug anjing. Saking nikmatna nya terus Nyubi ya, urang nyubi aja. Nyubi. Kalau biasa ieu. Oh iya. Teu wau jojol air di dewe itu sopan. Parah. Jadi, mung di podcast kali ini karena ada Tobias Ginanjar tidak bisa hadirnya satu dan lain hal cenah dia ngomong nama ke sibuk gitu. Mengbal antik kata antik Jadi ini ada Ehun dari Barudak juga ya, Barudak Frontline juga. Jadi Ehun ini adalah salah satu teman dari almarhum yang kemarin meninggal ketika Boboto, salah satu Boboto yang meninggal ketika Persib menghadapi Persebaya. Jadi sebelum pertandingan kan ada 2 orang yang meninggal. Nah, ini Ehun ini salah satu dari temannya itu Asep Ahmad Solin ya. Iya. Sip. Oke. Jadi sebelum kita memulai podcast juga Ton, dari Frontline Boys Club Podcast dan krunya juga ingin mengucapkan ikut berbela-sungkawa untuk kedua almarhum, semoga diterima amal ibadahnya dan keluarga juga bisa diberikan kesabaran. Amin. Ya karena ini sebuah pukulan yang cukup berat oke nyamung bagi tidak hanya bagi kita dari Frontline-nya, tapi untuk semua bobotoh gitu. Bahkan ini untuk supporter nasional ya, untuk sepak bola nasional ini menjadi sebuah pukulan yang cukup berat gitu. Mengingatkan benarnya walaupun ya sebuah kata-kata yang cukup menjijikan gitu, tapi sepak bola tidak seharga dengan nyawanya benar gitu. Benar. Emang sedih sih asli. Merinding anjing. Urang nonton sepak bola terus beres sepak bola kudu balik deui ka ieu mah. Balik deui nya. Kan datang tuh untuk happy, menikmati pertandingan, bukan untuk mengantarkan nyawanya. Nya ngobati karieutan oge di imah gitunya atau di pekerjaan sibuk gitunya pemajikan lieur gitu budak wah. Curhat emosi. Curhat. Mung ya, mumpun aya sesi curhat, ya kudu ditelepon ya mung salah satu founder nu jago soal cicintaan cenah ngomong nak cenah. Edan. Cobaan. Oke. Halo. Yes. Angki kembali hadir. Di founder karena si Tobi eueuh. Iya. Brengsek. Masih botak. Buk. Masih dong. Anu handap ya? Kan skinhead ala-ala. Maaf. Jadi ini ada Ehun di sini. Ganti Tobuk. Halo Ehun. Maksudnya episode spesial lah. Ganti si Jamril. Ganti founder hiji deui. Iya. Jadi di sini kita akan sedikit throwback dulu gitu. Bukan untuk mengingat supaya mengedepankan trauma ya, tapi untuk jadi pelajaran aja ke depannya mungkin ya, karena ini satu tragedi yang cukup mengerikan lah ya. Hun, boleh cerita nggak kemarin gitu kronologisnya gimana dari pertama Ehun sama almarhum ke stadion atau? Ehun sama almarhum teh nyampe ke stadion sekitar jam 6 lah maghrib. Jam 6? Maghrib, parkir di komplek apa namanya? Cempaka Arum di rumah teman parkir. Parkir. Udah parkir langsung ke stadion kebetulan kan nonton di Gatvi ya masuknya di samping utara. Tuh. Nah, di samping utara teh di Gatvi teh di depan pas Ehun baru datang sama almarhum. Si pintu teh masih dibuka dan ya ada bobotoh nu masuk tapi si naon ngaranna antriannya masih kondusif lah. Masih kondusif ketika datang tuh. Pertama datang masih kondusif. Terus sekitar 6:30 lebih lah pokoknya si Panto Gatvi teh ditutup ku panpel. 6:30 ditutup. 6:30 lebih. Karena udah crowded mungkin ya. Udah crowded mungkin yang mun teu salah Ehun ngadenge ge ngomongna karena di jero geus pinuh cenah. Karena di jero geus pinuh. Ngomongna gitu kan. Udah kayak gitu si bobotoh di luar kan masih loba ya.
didobrak lah Panto. Panto didobrak. Karena mereka merasa punya tiket dan layak untuk masuk ya. Benar. Didobrak Panto, pas Pantona udah didobrak lah ngebuka gitu seetik. Pada asup maksudnya berebut buat masuk. Makin keadaannya makin chaos lahnya, teu bisa kumanya, teu bisa usik kayak itu kan dia lah. Udah we ngikutin alur yang didorong ke mana. Posisi Ehun teh di depan almarhum di tengah-tengah kerumunan. Kebeneran di depan gerbang Vita ya pagar naon ya sebutnya. Ya pembatas itunya. Jangan antri teh barikade. Cuman posisinya si pagar eta lurus kieu. Jam 7 lebih lah, setengah 8-an ketika udah pintu ngebuka, bobotoh mulai berebut buat asup ke jero. Keadaan makin chaos. Anu depan Ehun teh jara tuh karena kadorong ti tukang. Posisi Ehun da kumaha deui nya. Pas diikut jatuh soalnya di belakang didorong, di depan panahan. Ikut jatuh, Ehun teu ninggali ka almarhum ka belakangnya, da kaburu ikut jatuh, si pagar nimpa oge ke orang karena terdorong dari yang sebelah. Jadi Ehun teh katimpa ku pagar oge. Katimpa oge. Katimpa pagar, jatuh katimpa pagar, tidinya ditijekan. Aya hiji momen pokoknya Ehun ngarasa pas ditijekan teh si jelema teh henteu lempang gitu, ngadon cicing di luhureun urang. Tapi mereka tuh sadar ada orang di bawah mungkin karena karena mungkin mereka juga nggak bisa ke mana kemari mungkin. Mungkin. Ya, crowded pisan eta jadi serek gerak jigana batur ieu urang ningali ti video nage kitu. Ya, eta kira-kira 500 jelema ya weh di dieu. Enggak bisa lihat. Aya lah leuwih jigana mah tapi tadinya mah Ehun masih ngarasakeun keneh anu nangtung pisan di luhur. Di luhur badan maksudnya, terus tidinya geus we skip pingsan. Bangun-bangun Ehun ningali HP nya, ningali jam 8 lebih lah. Eta teh bobotoh keur garandeng di stadion keur main kan. Udang-udang keur di PMI we pokona. Ya lumayan saja meta pingsannya. Leuwih. Ya sampai kemarin juga Ehun di ini ya dicek di rongsen lah. Tapi alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Tadina urang teh rek sanggeus kejadian teh isukna di rumah sakit kan orang nepi subuh tabeurang teh rek ka Mas Ehun. Soalnya baturan orang dulur ternyata dulur oge gitu baturan orang teh. Aya baturan orang nu antik jelemana. Antik bisa. Si antik teh gua aditnya buleut. Cara buleut antik eta. Oh iya mah pamong dulur urang pisan cenah. Pas balik di stadion teh nya. Kayak orang ka imahna siap teh terjadi akhirnya dipertemukan di sini. Kan gini ya, kita sambil nunggu Anggi ya, kita cerita dulu soal almarhum dan Ehun. Emang sering gitu nonton bareng atau Tiara emang sedekat pisan gitu? Lamun jeung almarhumah ke stadion gitu. Ke stadion baru kamari. Baru kamari pertama kali duaan teh. Cuman mun sana di rumah gitu suka bareng, sok bareng mengbal juga kan kebetulan si almarhum teh kerjana deket lah di rumah Ehun tempat kerjana. Jadi beres kerja Ehun misalkan di kantor sok ulin ke tempat kerja manehna ngobrol heureuy. Gitu sih, paling mengbal bareng. Tapi emang bagi Persibna tiba heula apa Persib? Bagi. Oke, siap berarti. Ya itu udah bahkan dia satu momennya mung di kabeh dirasakeun nya ketika geus 2 tahun pandemi gitu bisa datang ke stadionnya, euforia kan meningginya. Kabeh hayang lalajo, tiket saberapun ada kenaon kabeh ditempuh gitunya. Rek hese neangan tiket nage. Tapi pas didinya ya Hun ya, pas di gerbang eta di gate V-nya. Eta teh jelema teh memang nu kaciri ku Ehun ya. Banyak yang enggak bertiket atau bagaimana? Atau memang dari kan orang banyak juga mendengar cerita ya teman-teman, bukan banyak mendengar di sosial media dan dimanapun gitu. Asup teh babari gitu. Mayar we duit itu ke oknum gitu. Ya, Ehun ge aya lah ninggalin nu kitu mah. Loba malah ninggalina gitu. Loba lain aya berarti loba. Ya itu kan gitu. Salah satu penyebab mungkin pintu ditutup tuh karena stadion penuh ya kan. Kalau tribunnya penuh ya. Benar. Sementara kan orang-orang di luar masih punya tiket kan gimana gitu. Sementara kan kapasitas cuma 15.000 mung. Di luar nyepong tiket karena dia nu ngaperinan tiket masih loba pisan. Loba diaracungkeun teh ka luhureun jeung HP-HP-na. Jiga nu keur antri ieu nya.
Sembako. Beas bulog raskin gitu ngantri gitu. Iya sih. Padahal boga tiket bisa abus. Asli, emang eta mah udah cancer sih. Kronis eta masalah ieu mah tiba heula. Soal getting sistem di pertandingan Persib mah gitu. Si Angki ada yang mau komentarin Angki? Ya berarti dengar cerita Ehunnya kan kebetulan orang kan pas pertandingan kemarin itu kan orang nggak ke stadion ya. Kalau stadion emang ya rehat kayak ke stadion gitu. Lawan Persija kalau nggak salah. Ya. Enggak lah. Terakhir ke stadion pas eta lah pas Malaysia. Oh iya benar. Nah, apa namanya dari situ kan berarti terjadi kekeosan ya. Berarti kan balik lagi nih si Panpel tuh orang artinya apakah tidak menyiapkan plan B atau plan C kalau misalnya penonton penuh gitu ya. Orang tanya tuh apakah ada ring 1, ring 2, ring 3-nya apa ada nggak gitu kan. Orang tanya kenapa bisa orang yang tanpa tiket bisa merangsek sampai ke pintu gitu kan ya. Sampai bisa terjadi kekacauan seperti itu di gate fee gitu. Jadi wajar ketika bobotoh yang punya tiket maksa masuk dong karena merasa orang nggak saya beli tiket ya kan dengan kesulitan beli online itu yang boro-boro terus nyampe ke stadion anjing orang tuh bisa asup ya wajar dong marah gitu ya kan? Iya wajar. Karena mereka punya haknya. Wajar atuh maksudnya. Benar gitu. Nah, terus dari situ sejauh mana gitu si siapa namanya si Panpel petugas keamanan itu ada pencegahan ke arah sana gitu. Nah, di jero bisa pindah kan aneh gitu. Gitu loh gitu. Jadi dan orang sih bisa membayangkan kondisi di gate fee itu ya semengerikan apa dilihat dari video juga ngeri. Cerita dari Ehun langsung tadi juga ya ngeri gitunya sampai apa tadi katanya udah keinjak ada orang malah berdiri langsung di luhur gitu kan. Itu kan cing itu lebih mengerikan daripada ditinggalin pacar. Iya nya Mung. Kan kesniwak atuh nah ngomongin pacar, boga pacar atuh kumaha? Enggak. Ini kan penonton kita banyaknya kan mungkin yang masih pacaran gitu. Oh iya. Ayo wae. Bisa we ulangan. Iya we, alasan jauh. Tapi orang kan kamari di handap motonya orang teh jam 5 ke stadion teh jam 7 masuk gitu. Ketika masuk ke area lapangan, orang langsung kaget pisan Hun. Anjir di lantai 2 teh di luar pinuh gitu. Di luar teh geus loba jelema ki anjir asupna ti marana. Beda lah pokoknya jeung lawan Bali gitunya. Ya lawan Bali ada beberapa cuma ada beberapa dan yang kosong. Beberapa tribun di atas full juga sih, tapi enggak se-crowded ketika lawan Persebaya nya. Kan lawan Persebaya tuh di dalam tribun penuh, di luar masih penuh gitunya. Saking edana gitu. Urang mah apal-apal ada kejadian itu tuh pas babak kedua teman-teman fotografer media pada ke press room. Di luar anu kieu ada 2 orang, ada yang terluka bla 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 gitu. Eta orang langsung leuleus. Langsung flashback ke almarhum Haringga. Kejadian deui leuleus langsung urang ge sarua Mung. Jadi karena apa namanya karena ada yang mention siapa yang enggak tahu yang mention katanya ada korban meninggal langsung di Twitter front tapi kan orang sebagai sosok yang dewasa ya tidak mau langsung meretweet atau membuat suasana lebih keruh kan. Jadi tapi orang mencoba mencari info tuh karena ternyata repisan sampai ada yang DM segala macam kan kalau itu benar ada katanya itu benar nu mawat nah gitu. Coba kan nggak berani konfirmasinya karena kan berita mengalir sangat cepat tapi kan belum tahu benar atau enggaknya jadi orang mencoba tenang gitu nggak memperkeruh suasana di Twitter waktu itu kan ya tapi mencoba mencari informasi gitu dan ternyata informasinya benar kan akhirnya kan gitu loh. Sarua Mung orang nonton jadi teu konsen Mung. Ya iya teu konsen orang babakar ke rumah jangar gara-gara eta gitunya. Aya kejadian deui ye. Wah, geus. Jangar kunaon? Aku eta we. Di mah pusing ya, ke stadion leuwih pusing. Di mah teu pusing, di mah harmonis. Hubungan keluarga orang harmonis. Langsung kan beres pertandingan
Eta teh menang kan Persibna kan nya. Geus urang teu mikiran menang. Jigana teman-teman yang lain juga teman-teman yang di media itu enggak mikirin menang lagi, mikiran ini gimana harus kita konfirmasi bahwa 2 korban ini betul terjadi. Tapi siapa yang akan mengkonfirmasinya ya pasti dari pihak kepolisian. Matakna orang sempat ngirim nge-tweet gitu ya ke konfirmasi itu setelah pertandingan. Setelah pertandingan. Can bisa kebenarannya belum bisa dikonfirmasi. Akhirnya orang caw lah setelah pertandingan caw ke RS Hartikasi dan memang sudah tidak ada di situ kedua korban. Tapi subuhnya. Tinggali abi ada aya. Nggak aya ada MZ teh. Ewan mah tas di buminya. Tas di bumi. Tas di buminya. Si Buleud langsung yuk Lut di mana Lut? Yuk kaimakeun si Ehun cenah nya geus sok coba. Nah, Ehun juga kan salah satu yang mention Frontline kan Ehunnya orang hilang. Bener tuh sih? Oh iya, Ehun nge-tweet benar. Iya. Ehun kan ini orang hilang ini. Kurang sare weh ternyata pas paginya ya pas buka berita pas lihat thread berikutnya sudah ditemukan. Ya itu berita buruknya kan. Wah, eta nge-tweet lagi ya. Pasti merindingnya. Ya pasti. Teka bayang sih orang asli anjing, orang we nu merasakan ieu nya deg-degana gitu, nyeri hatena gitu nya merindingna kamu Ehun gitu. Yang mengenal sosok almarhum. Ya. Kabayangna ieu indit sa motor ya. Balik. Kabayang lah kumaha lah. Kabayang sih. Asli. Kamu itu momen pasti ada di jalan teh anjing ieu mah aing kudu minang deui orang ke stadion yang geus meunang deui hayo orang sering-sering deui gitu. Pasti aya obrolan seperti itu anjing. Aing semoga partner deui ya anjing ke stadion gitu ulin deui. Dan ternyata itu orang sarua nempo jadinya lihat story-nya korban kan, Insta-story-nya korban kan. Ngopi heula nya Hun ya, keur ngopi heula sareng Hun bener. Ngopi heula, alah sia keur ngopi cuman nanti sacenah santai ngopi heula. Pondasi dulu biar kuat cenah ngomong gitunya. Iya bener eta caption-na almarhum Eta teh. Heeh. Pondasi dulu biar kuat cenah. Ketika aya babaturan gitu nyamung anu benar-benar mempunyai hobi yang sama, ya. Terus ditinggalkan dengan begitu saja. Apalagi kan ini pertama kalinya nya Ehun tadi pertama bilang. kali nonton bareng. Pasti ada plan anjing orang bakal ka dieu kayak we bakal dieu orang ulin bareng gitu. Anjing ternyata itu pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir buat nonton bareng. Wah asli. Ki, mun orang bisa nanyakeun ka maneh gitu Ki, kan kamari maneh menjadi aya di aksi etanya aksi yang dibangun oleh teman-teman Bobotoh juga gitu ya. Kalau kalian itu menuntutnya seperti apa inginnya gitu? Sebenarnya gini, sebenarnya tuntutan utamanya itu kan kita menuntut Persib itu minta maaf dan mengakui kelalaian ya. Karena kan yang terjadi sekarang ini adalah ada perang opini nih, ya kan? Nu salah teh Bobotoh atau Panpel, gitu kan? Ada yang bilang salah Panpel. Nah kita merasa sebagai Bobotoh yang apalagi yang maksudnya kita udah lama lah nonton di stadion gitu ya. Kan dari dulu kita nonton teh suasana teh nggak pernah berubah ya, kondisinya seperti itu ya, mau tiket online atau enggak gitu ya, tetap aja gitu ada tiket keriting, ada petugas yang disuap, itu kan masalah klasik yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan gitu. Makanya kita tuh pengen ini tuh bukan salah Bobotoh tuh sebenarnya bisa tertib kalau sistemnya berjalan dengan baik gitu kan. Nah tapi satu sisi si Panpel, manajemen dan PT PBB ini kan tidak mau mengakui ya. Ini bukan salah kita gitu. Itu penontonnya Bobotohnya aja nggak mau tertib gitu kan. Padahal balik lagi nih, ayam dulu atau telur dulu kan. Jadi ini ya gitu kan. Nah sementara kita harus berusaha mengcounter bahwa itu bukan salah Bobotoh gitu. Dan Persib harus mengakui kalau ini teh kesalahan ada di mereka gitu. Minta maaf, kita teh nuntut mereka untuk minta maaf dan mengakui ada kelalaian gitu, dan ada sistem yang tidak berjalan gitu, yang tidak pernah dibenahi dari era tahun 2000-an mungkin kan ya, sebelum 2000 orang tanya sebelum 2000 seperti apa, 95 orang tanya gitu karena masih baby gitu kan. Jadi tapi itu kan dari orang pertama nonton Persib itu sekitar 98-an lah ya. Anjing sampai stadion nonton Persib. Ngerinya orang can lahir. Can lahir mana mau Rua orang can 2003. Mana kasih Jaya kan nyebut aja. Om Jaya. Anjing. Gitu. Jadi maksudnya itu kan nggak berbenah. Nah, jadi makanya kita tuh menuntut si Persib tuh minta maaf gitu kan ya, bahwa ini tuh dan mengakui kalau ini kelalaian dari Panpel sebetulnya gitu. Karena telah
dan mengakui ada kelalaian gitu. Karena sistemnya sistemnya dicuekin aja gitu, jadi dianggap biasa halnya karena udah biasa kayak gini, jadi dianggap biasa gitu. Padahal tidak dibentuk sistem yang baik gitu. Gitu mun orang berbicara sebagai pelaku industri event gitunya kan itu salah gitu kan, nggak boleh ada sampai penumpukan penonton yang gitu kan nggak bisa gitu loh. Gitu. Jadi yang dituntut pertama itu sebenarnya permohonan maaf dan akui ada kelalaian gitu sebenarnya. Ya, betul. Tapi masalah nanti itu yang tadi Kuman yang ngomongin ini teh di industri event terus event gitu ya. Dan di sini teh sudah biasa hal seperti itu juga nggak normal we. Dinormalisasi tiba heula gitu. Karena lagu apa Rumah Kaca. Jika si Anggi kan nonton di 88 ya. Orang nonton di 2010 orang karena 2010 orang ka stadion. Sekolah kene nya. Sekolah kene orang teh baheula kan sok. Pak ngiring Pak, tiket tuan bisa. Padahal hal menjadi normal itu teh. Padahal 2010 geus teu usum gitu anjing. Jadi orang jeung mana ya tuh misalkan tiket tuan 2010 bisa eta baheula. Tah eta sekali bisa, 2 kali bisa, akhirnya terus menerus yang kayak gitu teh. Kuduna kan jadi dianggap biasa. Emang eta kieu nya setiap orang pernah ada di fase yang orang tersebut menjadi asshole gitu nya. Sarua urang ge pernah itu berada di fase itu. Hasilnya kan orang lambat laun semakin hirup lagi kolot proses pendewasaan akhirnya meuli tiket tuh. Hal itu tidak baik jadi geus teu kudu dilakukan deui. Benar. 2010 teh. Sebenarnya itu sih. Ngilu ke bapak-bapak, pangiring Pak. Abus bisa. Bapak-bapaknya karena Dea Lukman. Tapi Angki benar itu kemarin si Eko Nguam nge-tweet bahwa Angki calon panpel yang baru. Yang enggak lah. Eko Nguam aja. Si eta si Eko mah halu sih. Haluan soal eta mah soal si Mirgawe tuh titahnya kuduna mah si Eko kan minang event mong eta minum naon mong kala mong anjing naon deui eta sponsor deui mah aya sponsor anyar lah ngarinya loba teu beuki nginum si urang hungkul ieu mah sponsor urang hungkul naon eta teh biar naon orang tua Singaraja biasa ya. Jadi produksi orang tua biar Singaraja bager ka urang pokona mah orang tua mah asli. Orang tua bager ke orang. Matak selalu mematuhi orang tuanya. Selalu aja. kumaki. Orang menta tuh kan orang gaya on cam. Ngelila. Ke Bandung atuh. Ya, nanti ke Bandung. Mau ada meeting sama calon sponsor. Mau meeting sama calon sponsor. Siap. Orang kayak sponsor deh, ya Ki. Mudah-mudahan. Jadi udah kosong teh aya mil cek mana teh. Mun aya sponsor deui saya episode orang dibayar 1 juta ngeunah anjing geus urang resign di kantor. Enggak boleh podcast. Ya udah. Ki Ki urang nanya Ki. Kuduna sih tiketnya sistemnya seperti apa sih? Udah pasti kan online, tapi teknis di lapangannya tuh pelaksanaannya kudu kumaha, entah itu kita harus melakukan, jangan malu meniru misalkan teman-teman panpel di Persebaya yang menerapkan sistem layering gate yang ketat atau gimana gitu. Benar-benar orang kemarin maca. Sebenarnya gini, agak terlalu jauh kalau kita berbicara 1 tiket 1 nomor kursi. Jauh teuing itu efektif tiba lagi. Untuk di kita masih terlalu jauh lah gitu, masih terlalu jauh gitu ya. Yang paling mendekati, yang paling mungkin adalah ketika si barcode si tiket itu online, orang setuju online ya, si barcode tiket itu di scan-nya itu ke pintu. Gitu, ke pintu. Kayak di Eropa sana. Jadi itu bisa dilakukan harusnya gitu kan. Sistem barcode itu jadi di charter ge orang sanya orang geus kitu da ngetap karek saya bisa asup gitu. Jadi tapi anggar ya olaj aja di charter mah tuh. Aya si Oki charter eta calona aja. Ayalah, udah pasti antik, Indonesia pasti antik. Tapi maksudnya itu hal kayak gitu, itu yang paling mungkin dilakukan adalah ya si barcode-nya itu connect-nya tuh ke pintu gitu. Jadi si pintunya jadi harus nyiapin pintu emang yang emang bisa masuknya itu cuma yang bisa terbukanya itu gara-gara scan barcode gitu. Barcode yang terdaftar. Malaysia geus gitu kan? Malaysia udah gitu. Gitu maksudnya nggak usah ngomong terlalu jauh 1 tiket 1 nomor kursi gini-gini milih-milih, masih jauh peradaban supporter kita belum ke situ gitu. Tapi minimal ketika yang masuk itu yang benar-benar bertiket gitu. Dan itu kan mesinnya robotnya
sudah sangat gampang dilakukan gitu dan teknologi pun semakin murah gitu. Jadi itu dulu aja. Jadi si Persib itu investasi di pintu sebenarnya mah. Jadi keamanan orang yang nggak jelas itu tuh bisa diminimalisir gitu. Karena masuk pun paling 2-3 orang kalau memang udah bisa sistemnya sudah berjalan kan nggak perlu butuh orang banyak sebetulnya. Udah tuh bisa asup atuh, udah nggak ada dorong pantoknya berat tuh besi gitu kan, nggak akan bisa gitu. Gitu. Itu aja dulu orang mah sebenarnya requestnya nggak terlalu muluk-muluk. Satu kursi wah susah kejauhan. Dan CCTV harus ada ya di setiap pintu ya. Jadi kanyahoan sih nu ngacotnya sih tak gitu. Jadi ayeuna mah komputer atuh KBG lah. Manya namun urang mah kieu ki ieu teh terlepas dari memang kita sedang berduka ya karena ada lagi korban di GBLA gitu. Urang sih melihatnya ini teh sebagai momentum untuk kita berubah khususnya untuk kita penyelenggara pertandingan Persib momentum untuk berubah. Jadi cek urang teh geuning it's now or never gitu. Jadi ulah deui hal-hal kekomplekan pintu masuk tiket pertandingan Persib teh ulah nepikeun ka generasi selanjutnya teh ngalaman nu kieu gitu. Masih keneh kieu mah sarua jeung bohong gitu. Da mas urang sempat orang sempat nge-tweet sebelum lawan Bali kalau salah ya, maksudnya selamat datang, pokoknya nikmatilah pertandingan bla bla bla, terus pulang ke rumah gitu kan ya, terus semoga masalah-masalah klasik kayak ormas, terus gate management gitu, nanti sempat nyebut gate management teh gitu kan di pertandingan sebelum lawan Bali teh, itu sempat disebutin dan ternyata masalahnya benar kan kejadian di gate management gitu, ya nggak bisa dimanage dengan baik itu si gate-na. Kita kan pernah menyinggung juga di episode sebelumnya ya, bahwa kita sangat setuju 100% tiketing online-nya. Betul. Bener, sangat setuju. Tapi masalahnya infrastrukturnya udah siap belum gitu. Dan SDM-nya di lapangan gitu. Itu yang jadi permasalahan. Ayeuna kieu we nya geus tong SDM di lapangan mah geus jadi muncul urang mah kronis pisan. Mun kanker mah stadium 4 eta mah dan hese disembuhkan gitu. Kecuali memang direvolusi semuanya. Dari pola pikirnya aja dulu. Revolusi nama geus lah. Pola pikir we kabeh ieu mah merenung we gitu. Tah masalahna saacan kadinya ge online lagi can bener pisan gitu. Tidinya namun urang kan kamari ngabahas eta kan ya. Gitu aya urang mah. Dengan kejadian ieu kun aya trauma teu hayang ka stadion teh. Trauma aya cuman masih keneh ada naonna? Ada hasrat keinginan lah buat eta mah panggilan jiwa tuh ngadukung Persib mah. Ngannya mungkin ada apa ya? Ada batasan atau ada dari keluarga gitu, ada omongan udahlah gak usah nonton deui gitulah. Tapi kalau dari diri sendiri mah masih pengen. Asli ya pasti semua juga bakal seperti itu. Jadi orang tua yang di rumah teh pasti khawatir lah. Benar. Apalagi maksudnya orang tua ehun ngalaman gitu kabudakna sorangan. Pasti hariwang gitulah. Sarua orangnya nonton Persib di kolot, diajakan kolot, ayeuna boga budak pamajikan bagi Persib. Kamari pamajikan urang teh yang lalajo lawan Persebaya. Beliin tiket satu. Geus ulah lieur cek urang teh. Moal nyaman lah. Mana teh rek lalajo bola mah geus di TV, moal nyaman sangkalnya mah deketnya. Tapi bener ngomongna kieu sebagai galak kieu geus mana ulah gitu. Nya ada hayang si eta ge kan sebagai bobotoh terpanggil yang geus lihat teh geuninnya ayeuna geus rada bebas gitu, budak geus rada barada gitu. Harang lalajo deui ka stadion geus moal balik ke mana emang kayak stadion ini lawan ieu anjing Persib Bombolang Mongola. Persib Bombolang Mongondo eta mah sepi karek eta di kadinya. Kepaji Samsu. Lawan ieu Persib Rembang sok tonton eta. Poe Rebo jam 4 sore teh gitu. Poe Rebo atau poe Senin. Jam 4 kick off-na sok nonton ajak budak kadinya. Lamun lawan Persebaya, lawan Arema, lawan Persija, lawan Bali United kayak deui lah tong eta. Demi keamanan karena orang nyaah dan orang nyaho situasi di lapangan bakal seperti apa gitu. Oke. Situasi di lapangan orang percaya mong, tapi orang nyaah terpercaya sih. Anjir, gelo. Anjing emang sebuah ultimatum kieu mong. Edan. Emang bener emang mana teh nyaah gitu mong aya naon. Urang mah nyaah ki atuh ki hulu jadi suku jadi hulu enggak boleh banting tulang. Bener. Setuju. Aduh udah lama tuh Persib boy. Aduh anjing.
Si Aun seueur aduh apaan ya. Aduh. Ngomong. Terkait ya. Kamari geusnya permintaan kalian ya Angki dan teman-teman bobotoh lainnya gitu pengen ada kejelasan tuntutan dari kalian kepada PT PBB meminta maaf dan lainnya. Evaluasi. Ketika memang tidak digubris kalian akan follow up lagi nggak? Nah, ini kan belum jujur orang belum dapat update dari teman-teman di Bandung ya. Tapi kita nih sebenarnya terbuka loh untuk diskusi lah sama manajemen, sama panpel siapapun itu, gitu ya bahwa biar nggak iya mah demo hungkul kan bisa diobrolkeun, ulah tuh demo tuh kan bisa diobrolkeun, iya mah tuh ya ieu hungkul di Twitter kan bisa diomongkeun langsung, kan banyak tuh berita-berita kayak gitu, gitu kan ya, tuh demo tuh bisa diomongkeun mah kan wow, gitu. Tapi kan maksudnya kita tuh terbuka, kita mau kok untuk diskusi gitu, tapi kan nggak pernah ada undangan, nggak pernah ada apa, ataupun di kontak pun nggak ada balasan gitu kan. Nah kita terbuka kok untuk diskusi gitu ya. Kalau misalnya kita punya versi A gitu kan ya, pasti si panpel dan lain-lain itu pun punya versinya sendiri gitu. Yuk ngobrolkan kita diskusi aja gitu. Orang hanya ya alasan mana naon gitu sampai tidak mengakui itu gitu. Terus tapi dengan syarat diskusinya ini terbuka dong gitu, terbuka, jangan cuma di ruang rapat 6 orang berapa orang tanpa ada informasi yang keluar gitu. Jadi takutnya kan jadi fitnah ke kita juga kan. Oh iya mah di jero paling damai badami FC bla 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 gitu kan ya. Itu kan yang malas gitu. Gitu. Jadi kita ngobrol aja terbuka biar bobotoh pun tahu nih kenapa kita menuntut itu, dan bobotoh yang pro kontranya ada nih, jadi bisa didiskusikan sebetulnya. Cuma ada nggak keinginan dari manajemen untuk melakukan itu gitu. Kita terbuka kok. Begitu loh Mas Firman. Siap Mas Angki, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya lagi Mas Angki. Anjing. Aing juga wawancara gawe ya bener asli. Mana kan pas di gawean itu kieu iya orang sebagai pakai kameja teh anjing sih mungkin. Kameja tapi handapna tetap pakai boxer. Aing ngangge gawean mana gitu. Da work from home. Jadi orang enggak pakai gituan. Gawe pakai kameja, handap pakai boxer teh geuning. Karena WFH teh aja. Gitu. Nu penting mah sakieun we eta. Pada Zoom di wawancara teh obos-obos unggul itu teh. Lanjut Mung. Lanjut mana? Jadi nanya. Urang geus nanya tadi. Kasih Angki. Ini sih kemarin ketika barudaknya melakukan aksi gitu. Terus ada tanggapan dari PT PBB sendiri yang diwakili WHO dan Om Bramnya. Ya. Mereka selalu bilang kan meminta maaf secara terbuka kan kemarinnya. Kita minta maaf tapi nggak tahu itu apakah kesalahan mereka atau enggak gitu. Tapi kan mereka yang meminta maaf dan Om Bram pun bilang gitu, saya siap dievaluasi. Benar. Siap dievaluasi dengan saya siap mundur tapi saya harus selesaikan dulu nih laga di Bandung gitu. Nah, untuk 4 tuntutan itu kan masih nggak tahu ya kelanjutannya gimana gitu, masih ada atau enggaknya gitu. Mungkin nanti teman-teman yang di Bandung yang kemarin aksi diobrolin lagi seperti kata yang Angki. Nah, hayana mah orang bahas Persib tuh mau. Kalem heula tuh nya. Aya deui kalem acan kan ya. Oh, bahas Persibnya. Urang mah kayaknya karena urang teh dengan Om Bram teh cukup lama ya kenal ya gitu. Kalau kemarin Angki waktu diasuh atunya ke Om Bram. Tuh diasuh. Asuhan. Ini mana belum dibina. Ini can dibina ya. Enggak sih kita ngawari panggil. Ini kalian dari mana aja? Lain. Kemarin kan si Angki ngomongnya di itu pas orang ngalibut teh. Pas Pak Haji ngomong-ngomong. Tapi asa cicing wae kemarinnya. Geus di-scan soalnya anjing geus di-barcode. Di-scan barcode anjing. Sabaraha bagi atuh euy. Bagi euy. Saya scan barcode, scan QR code. Oh, scan QR. Pas si kill me ya adu argumen ya jadi Pak Haji ya. Wah geus teu dibere kesempatan untuk berbicara aja. Serang. Oh langsung si Angking nyeletuk ya.
tenang Pak Haji, iya saya ge sareng Om Bram sahabat tos sami. Iya anjing cek aing teh. Iya, pegang aja anjing. Tunggu. Itu kan kondisinya tuh kemarin tuh beruntung si Hilmi yang ngomong ya. Si Hilmi itu kan lumayan nyerang oge-nya gitu kan. Ditambah Wah Haji yang super nyerang gitu kan. Anjing mau nangis enggak sih kan? Orang langsung dan itu capek banget dengerin mereka aja, capek banget gitu kan ya sebenarnya. Terus pas Pak Haji ngomong udah ini pasti si Hilmi pasti aleh. Maksud karena kan nyerang pisan gitu kan ya. Akhirnya orang ngomong, "Ya udah Pak Haji, saya hormat ke Pak Haji dan Om Bram pun sahabat lama saya." Gitu kan. Nah, tidinya Pak Haji rada down deui ngomongna. Orang aja ngomong gitu kan kudu ditaikeun heula nya. Maksudnya biar tenang lagi nih, biar nggak berantem, biar nggak ada konfrontasi gitu loh. Maksudnya jangan sampai berantem dong. Ini kan kita diskusi damai juga gitu loh aksinya gitu. Jadi jangan sampai ada yang kekerasan di situlah gitu. Maksudnya apalagi judulnya kan aksi damai gitu. Orang udah melihat sesuatu yang akan meledak soalnya. Kenapa orang sampai ngomong kayak gitu? Gitu. Itu mungkin nggak kelihatan ya sama teman-teman di bawah gitu, tapi itu terjadinya si mungkin adanya sih. Pas Pak Haji, kamu tahu ketua Viking sekarang? Siapa? Ayo sih gak iya kuis. Pak Haji, siapa ketua Viking sekarang? Siapa? Tiga kuis. Aduh lucu banget jadi kalian dari kelompok mana? Ngacung dari Viking ngacung. Saya anjing juga bedak leletik deh. Eta freezing anjing nggak freeze yang ki. Pak Haji tenang, saya Om Bram sahabat saya. Aduh. Kia emang kemarin tuh pas ngomong masalah petinggi Viking itu ya. Halo, orang teh ngomong. Orang teh nunjuk, "Pak, ini teh sekretaris umum Viking kasih Tobi." Teh ngomong gitunya. Erek numbalkeun. Tapi orang karunya kasih Tobi. jangan jadi numbalin Tobi gitu kan. Mantap orang settingnya Tobi ada settingan orang sama Tobi memang nggak terlalu banyak gitu kan. Tobi di awal memang nggak mau terlalu banyak ngomong. Dan ternyata orangnya setelah lihat Hemi mana Hemi gitu kan. Karena memang Hemi lagi on fire tuh kemarin gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi kayak nggak DM ke orang, nah tuh ngomong, ya karena memang enggak aja gitu, biar aja gitu. Mungkin udah cukup juga yang diwakili gitu. Udah cukup atau. Oke. Cuma kan kemarin kan memang behind the scene sama Tobinya kan sebenarnya kan gitu. Terlepas tanya kita masih menunggu sanksi gitunya. Cek maneh tuh apakah sanksi yang layak untuk Persib itu? Maksudnya teh panpel gitu. Oh, ini mah sebenarnya kalau ngomong sanksi mah ya ini harus jadi sanksi yang berat sih untuk panpel Persib sebenarnya mah. Kita harus siap dengan misalnya pertandingan usiran, partai usiran atau partai tanpa penonton itu harus siap ke situ sih sebenarnya. Udah tanya mana yang lebih berat itu ya. Tapi kayaknya harus siap dengan dua kemungkinan itu deh. Sama orang pengen menyikapi satu masalah tentang omongan Umum Muhtar kemarin. Ya, kenapa? Let's go. Iya, itu kan Pak Haji kan kemarin ngomongnya, itu ayo tulis siapa itu, nanti saya suruh orang medianya untuk tulis permintaan maaf dan kelalaian dan lain-lain gitu kan ya. Tapi kan sampai sekarang itu nggak ada ya, dan berarti itu orang nggak tahu juga nih, apakah tidak ada komunikasi di antara jajaran manajemen gitu ya, atau memang suara Pak Umuh nggak didengar sama jajaran manajemen yang lain gitu. Sok ngadu-ngadukeun maneh mah asli alamat tuh tong jadi rine atau suara marane tidak didengar eta we tilu atau kemungkinanna jangan dua. Kalau dua mah nanti kayak head to head loh. Dua aja kan mereka suka ngadu-ngaduin. Nanti kita ngadu-ngaduin mereka. Sia mah sok nyieun gapnya. Asli anjing. Tong kitu atau tong jadi kompor. Ngomongin wae. Enggak. Tapi memang itu pertanyaan sih. Suara kita nggak didengar, suara Umum Muhtar nggak didengar, atau memang tidak ada komunikasi di antara Umum Muhtar dan manajemen lainnya gitu. Mungkin di Ehunnya Ehun mah cuman bukan cuman pengen kayak biar bobotoh gitunya pada umumnya lebih sadar pada keselamatan gitu. Jangan sampai terjadi lagi kayak kemarin gitu ngelihat teman-temannya sendiri sesama bobotoh pada jatuh pada apa malah diam atau kayak gimana. Seharusnya ya lebih aware aja tentang keselamatan. Betul. Pengen itu aja sih paling. Keren.
Keren eta. Keren. Asli. Eta mah masalah awareness jeung ti urangnya dan kalau dari masalah ke penyelenggaraan eta mah leuwih ka stadium safety teh. Eta dua hal eta memang kudu dalam pertandingan sepak bola eta teh. Harus berbarengannya. Ya, kudu. Untuk kemajuan lah. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti inilah di pertandingan selanjutnya. Nggak cuma dari Persibnya, seluruh dunia gitu. Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Persib gitu. Jangan sampai ada korban lagi seperti inilah. Ini memilukan lah. Leles pasti. Leles asli. Leles. Minum lah berarti. Minum lah. Mung, iya kudu aya kuis mung. Iya si sponsor. Si Hex Juice ya? Si Hex Juice. Kayak kuis. Kayak kuis. Jadi ada 2 kuis ya? Kaditon, kamera ton. Ada kuis nih, banyak kuis sekarang nih. Kesini nih, hadiahnya ini nih. Kalau yang mau ini mah ntar ke saya aja. Anjir. Siap. Loba duit. Loba duit. Jajan si Ayo yang sendiri. Jadi ada 2 kuis, 1 kuis untuk khusus yang menonton podcast ini, satu lagi khusus di sosial media nanti. Kalau yang di sosial media kalian cukup repost aja kalian lagi menonton podcast ini sambil mention di Hex Juice di Instagramnya. Nanti di repost sama atau dilihat sama si Pokon lain baru nanti dipilih. Dipilih berdasarkan kehayangan mana lahnya. Lamun ieu di dieu pertanyaanna naon ton? Nu gampang. Nu babaring lah. Di Ehun tambahan we, Ehun mere sendal kan bisa jawab oge. Tuh dari Ehun ada sendal. Nah, sendal apa Hun? Ya adalah pokoknya ada sendal. Ada sendal namanya. Terbaik kualitas terbaik we. Cibaduyut mah semua lain bintang tamu narasumber. Merek kuis. Di mana? Di balik asli anjing. Tanya kuceripannya di Sport 77 gitu. Siripan mah bisa. Asli anjing mahal anjing mayar. Iya mah. Bintang tamu mayar anjing. Geus antik ya podcast sih. Emang bahasa collab ge nya orang memang anjing ki ieu teh memang kudu aya sponsorna kudu anu fresh money anjing. Mana teh ningali tim mimiti collab jeung si Mamaungnya jeung Bati Company. Urang teh nyuguhan batur disuguhan wae. Tapi kan ka ayeuna hadiah ti narasumber. Kumaha konsepna ieu podcast? Aduh. Langsung terus daripada si Jamril. Si Jamril mah teu mere hadiah. Pertanyaanna ieu lah, Ton. Hun nya sok. Tah, tetebakan ieu mah hand dicukurna di mana? Anjing, bukannya soalnya kayaknya mirip pisan jeung Jack Grealish teh kayaknya. Pas ditanya Jack Grealish saha cenah? Jack Grealish saha? Saya enggak tahu. Emang anjing ieu teh idola aing pisan, Ballon d'Or anjing. Lewandowski lewat. Benzema lewat. Geus bikin langsung kayak hand anjing. Perpaduan Philip Lahm, Gerard Pique, Jejang Sukmara. Goreng tung. Komplitnya eta anjing sebagai Jasuk we pernah tempo geranya podcast jeung Jasuknya. Pernah geus. Antik. Cek urang Jasuk. Baturan Geus gitu ton lah nya. Oke nya. Berarti mention banyak kasih Pokon lain jeung @hexjuice di Twitter atau di Instagram. Si Hen cukurna di mana? Tah. Bebas jawaban naon we. Memaneh we bebas. Kasih mungkin memilihna Merdeka. Ya oke. Anjing tapi bisa mirip gitunya tanggal lahir sarua, umur sarua anjing. Tapi bisa apal. Cinta apa anjing Grealish anjing si Hen teh kan boga TV di mana? Karena nonton Manchester City. Anjing teh. Goblok antik sih anjing. Emang. Jeung tong poho si John bisa ngadat. Oh nya si John. Jadi kalau kalian mau beli merchandise Frontline Boys Club bisa di Shopee ya. Di Shopee. Benar Frontline Store 33. Atau di kalau yang mau offline bisa di Jalan Banda nomor 1 sampai 5. Lain berarti 5 soalnya cek si John. Aing sok lieur cenah eta teh. Lamun di hiji teh ka toko ka warteg. Lamun ka 3 ka toko pod. Anjing mentak lieur pokona hiji sampai 5 tanganna di dinya cenah. Cairnya bebas lah. Ya bisa tuh. Hun terima kasih banyak ya. Sami-sami. Udah ieu daek ngapodcast di tadina di Si Mamaung. Geus ieu poe ieu teh. Si Mamong geus beres terus ka pandit football ku urang dedet frontline. Jadi jadwalnya ngeri. Jadwal padat. Kudu boga manajer. Asli. Jika Coach Justin. Coach Ripan ge boga manajer. Iya asli. Siel. Pamajikana.